Oke, jadi Vortex Series kan baru aja keluarin mouse Ino X1 ini yang kita ada cek kemarin nih. Dan tiba-tiba mereka keluarin satu lagi, Ino X2. Dan bikin gue bingung aja kenapa mereka keluarin dua mouse di waktu yang hampir bersamaan. Pas pertama gue dikabarin, gue pikir mungkin ini yang versi Ergo style-nya gitu kan. Kan yang pertama udah Ambidex, mungkin yang ini Ergo. Tapi ternyata enggak, ini keduanya mirip-mirip banget ya dari segi bentuk. Besarnya juga kurang lebih sama, speknya kurang lebih sama juga, ada perbedaan kita bakal bahas nanti. Harganya juga beda sedikit doang, kayaknya cuma beda 30.000. Yang X2 ini 579.000, yang X1 ini 549.000. Jadi apa perbedaan Ino X2 ini dibanding yang X1? Coba kita lihat. Kita coba lihat dulu dari speknya dan di tulisan yang warna oranye itu berarti perbedaan di antara X2 dan X1. Ini pakai sensor PAW3395 untuk switch-nya, pakai KLGM 8, scroll wheel-nya pakai TTC encoder, bisa maksimum ke 26.000 dpi. Polling rate-nya juga maksimum di 1000 Hz. Konektivitasnya bisa kabel, dongle 2,4 GHz, dan juga ada tambahan Bluetooth di sini. Baterainya itu di 300 mAh dan beratnya itu di 52 gram. Tapi di unit gua itu 54 gram. Jadi inilah dua mouse yang punya sensor yang sama. Secara bentuk sih yang X2 ini ya, dia tuh sedikit lebih kecil dan pendek dibandingin yang X2. Dan ham-nya si X1 itu lebih tinggi juga. Jadi untuk claw grip, menurut gua sih bakal lebih nyaman, bahkan di tangan gua yang di atas 18 cm. Untuk claw grip sih di sini gua nggak terlalu suka ya untuk tangan gua, kayak kita harus pegangnya itu agak sedikit ekstrim aja. Pakai fingertip itu jauh lebih relax. Sayangnya si X2 ini juga beratnya tetap overall lebih berat di depannya, jadi dia sedikit front heavy. Itu juga hal yang gue bahas di X1 ini, karena menurut gue sih kalau mereka punya distribusi berat yang seimbang kayak Pulsar X2 mini ini yang gue sering pakai, untuk gaya fingertip bakal lebih enak aja. Itu sedikit minor aja sih, maksudnya nggak parah-parah banget, tapi lama-kelamaan bisa kerasa. Coating di mouse ini kalau gue rasa-rasain ya, yang X2 itu lebih kasar sedikit. Dikit aja, maksudnya bukan kasar jelek gitu loh. Menurut gue sih lebih enak bahkan. Nggak tahu juga sih, mungkin ini cuman perasaan gue doang ya. Bisa jadi ini kedua coating yang sama persis. Tapi overall sih ini udah enak banget kok. Kita juga dapetin grip tape yang lumayan sih, ada corak-coraknya ya, desain-desain yang keren-keren kayak gini. Dan ya kalau kalian suka pakai grip tape, itu bakal bikin mouse-nya jadi lebih cakep. Switch-nya mereka berbeda, yang X2 ini pakai KLGM 8, switch yang udah mantep banget, gue suka. Walaupun yang di X1 juga ini gue nggak ada masalah ya, mereka pakai Huano Blue Shell Pink Dot, sama-sama enak. Tapi gue bisa bilang kalau yang di X2 ini lebih crispy aja, lebih tajam, lebih enak dipencet. Dan ya gue suka sih di sini. Scroll wheel-nya di sini juga lebih enak, bahkan kayak bahan karetnya juga menurut gue lebih bagus dibanding yang X1. Dudukannya juga lebih tinggi sedikit ya dibanding yang X1, jadi menurut gue sih itu lebih nyaman aja untuk dipakai. Switch jempolnya juga solid banget, dia nggak ada kayak masuk ke dalam kalau kita tekan kuat-kuat ya, dia ada stopnya gitu. Dan ya menurut gue mantep sih, nggak ada komplain sama sekali. Untuk desainnya sih sebenarnya gue nggak terlalu ada masalah ya. Gue suka dia lebih netral kayak hitam putih aja. Sedangkan yang X1 kan ada warna merah. Ada logo kecil yang menurut gue sih nggak terlalu mengganggu. Tapi yang gue kurang suka itu tulisan Ino X2-nya. Yang entah kenapa mereka pakai font yang berbeda dibanding yang X1. Sedangkan yang X1 itu fontnya jauh lebih bagus dibanding yang X2. Jadi kerasa dua produk yang nggak konsisten, padahal ini dari company yang sama kan. Di bawahnya ada Pure PTFE Fit yang lebih besar surface areanya dibanding yang X1. Ada penggantinya juga di dalam box, jadi kalau misalkan yang kita pakai ini udah mulai angus. Mereka juga ada sediain mouse fit yang kaca tapi nggak include dalam pembelian boxnya ya, kita harus beli lagi terpisah di harga 99.000. Dan karena X1 sama X2 ini mousefitnya beda desainnya, jadi yang kaca itu cuman bisa masuk di X2 doang. Gua sih nggak ada barangnya ya sekarang, jadi gua nggak bisa bahas lebih detail soal mousefit yang kaca. Tapi kalau lihat dari fotonya sih terlihat keren juga lah. Ada switch juga untuk ganti-ganti mode konektivitas 2,4 GHz,
off, dan Bluetooth. Untuk Bluetooth-nya di sini kita bisa sambung ke dua device karena mereka punya dua sistem Bluetooth ya. Satu pakai 5,2, satu lagi pakai 5,4. Tinggal dipencet aja ini tombol indikator light-nya. Kalau hijau itu 5,2, kalau biru itu 5,4. Jadi kalau misalkan kalian punya dua laptop gitu, kalian bisa sambung 5,2 ke laptop yang pertama dan 5,4 ke laptop yang kedua, dan bisa gonta-ganti gitu sih, tinggal dipencet aja di bawah. Ada tombol DPI juga di bawah sini, dan gue suka sih tombol DPI yang di bawah situ dibanding ada di atas. Dan untungnya juga di sini punya slot untuk dongle. Mantap. Untuk software-nya sih biasa aja ya. Di sini ada DPI, ada polling rate, ada sisa baterai berapa, lift off distance. Tapi yang gua kurang suka sih, kelihatannya ini kita nggak bisa matiin DPI-nya yang lain ya. Kayak gua kan selalu pakai di 800 dan gua nggak pernah ganti-ganti juga. Jadi biasanya di mouse-mouse lain gua matiin yang lain. Jadi walaupun gua pencet tombol DPI, itu nggak berubah. Tapi di software ini sih kelihatannya nggak bisa ya. Jadi ya sayang sekali. Overall sih sebenarnya ini mouse yang udah bagus banget ya. Apalagi kalau kita pikirin value for money-nya, kita dapetin banyak dengan harga yang nggak terlalu mahal. Sama juga sebenarnya kayak si X1 ini sih. Cuman setelah gue cobain yang X2, gue merasa yang X2 ini lebih oke sih buat gue ya. Kualitasnya lebih solid, desainnya gue lebih suka karena lebih netral. Ada fitur lebih kayak Bluetooth yang menurut gue pasti banyak orang suka. Ada slot dongle, scroll wheel-nya lebih enak, lebih ringan, dengan harga yang cuman beda 30.000 sama si X1. Bikin gue jadinya bertanya-tanya, ini si X1 ngapain ada? Tahu gitu dari tadi, X2 aja. Gue bener-bener nggak terlalu ngerti ya kenapa mereka menstrategikan produk mereka kayak gini ya. Ini keluarnya beneran cuman beda beberapa minggu doang. Jadi kayak gitulah mouse yang X2 ini. Yang X1 juga solid kok. Gue tetap standby sama apa yang gue ngomong di review kemarin ya. Tapi ya semenjak ada yang X2, gue bakal lebih rekomen yang X2 aja. Kerasa lebih premium, fitur yang lebih banyak juga, dan harga yang sama sekali nggak beda jauh. Yang gue bingung tuh kenapa box mereka tuh jelek banget ya. Lihat deh, ini kayak box gadget barang murahan gitu loh. Bandingin sama boxnya X1 ya, ini tuh premium banget, bukanya ke atas, kayak buka iPhone wey. Yang X2 nih beneran jelek banget loh boxnya, dan gue legit pikir, pas pertama kali ini nyampe di rumah gue pikir, oh mungkin ini versi yang budget. Ternyata ini yang versi lebih mahal. Mungkin mereka mau potong harga sebanyak mungkin ya, jadi mereka juga pilih kardus yang biasa-biasa aja. Ya gue nggak salahin sih, at the end of the day kita juga dapetin produk yang mantep. Gue cuma pengen bilang aja kalau ini tuh tergolong mouse yang kecil ya, jadi kalau kalian terbiasa sama mouse yang besar, mungkin kayak G Pro X Superlight gitu, ya bisa jadi ini bukan mouse untuk kalian. Karena gue udah terbiasa sama mouse yang kecil, jadi gue sih nyaman-nyaman aja sama yang ini, dan menurut gue sih kebanyakan orang juga bakal nyaman juga pakai mouse ini. Tapi itulah mouse Ino X2 ini, mouse yang solid banget dan gampang gue rekomendasiin ke kalian semua. Bakal ada mouse satu lagi sih dari merek lain yang gue tertarik juga, dan stay tune aja, subscribe biar nggak ketinggalan reviewnya. Dan pengen info aja kalau kalian tertarik sama React Setup, gue bakal lakuin React Setup yang spesial di bulan depan dengan Edward Tanujaya, khusus untuk setup yang paling minimalis, paling bersih, paling mantep. Jadi kalau kalian merasa setup kalian itu mampu untuk bertanding, dan yes, ini tandingan, ada hadiahnya kalau menang, boleh cek Instagram gua untuk info lebih lanjut. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.